Hari-hari berikutnya ia semakin giat berlatih. Ia belajar bertarung dengan senjata kayu, berlari melewati hutan, melompat dari batu ke batu, hingga tubuhnya semakin kuat. Lambat laun, orang-orang desa mulai memperhatikan perubahan dirinya. Arya semakin aneh, kata seorang tetua desa. Tapi anak itu juga semakin tangguh, balas yang lain. Aku yakin suatu hari nanti dia akan pergi meninggalkan desa ini. Arya sendiri memang sudah merasa waktunya akan datang. Ia tidak bisa selamanya bersembunyi di desa kecil ini. Ada takdir besar yang menunggunya di luar sana. Ia tahu suatu saat ia harus berangkat, mencari jalan menuju ibu kota, dan menantang Fëanor. Namun sebelum itu ia harus bersabar, karena seorang raja sejati tidak pernah terburu-buru. Seorang raja tahu kapan harus menunggu, dan kapan harus menyerang. Malam itu Arya berdiri di bukit kecil dekat desa. Angin malam bertiup kencang membawa bau tanah dan rumput liar. Dari sana dia bisa melihat cahaya samar di kejauhan, cahaya dari kota besar yang tak pernah tidur. Itulah Falmera, pusat kerajaan tempat ia pernah memerintah. Matanya menyipit, bibirnya berbisik pelan. Tunggulah aku, Fëanor. Hari itu akan datang. Aku Arya, atau Arvas, akan kembali untuk mengambil apa yang kau curi dariku. Hari-hari Arya di desa Dauren perlahan berubah. Ia tidak lagi sekadar anak petani yang sibuk di sawah, melainkan pemuda dengan tekad kuat untuk mengasah dirinya. Sejak ingatan masa lalunya semakin jelas, Arya sadar bahwa ia tidak bisa berlama-lama hidup nyaman dalam kesederhanaan. Ada jalan panjang yang menunggunya. Jalan penuh darah dan pengkhianatan. Setiap pagi sebelum ayam berkokok, ia sudah bangun. Ia berlari mengelilingi desa, menyusuri hutan kecil, memanjat batu, dan melatih tubuhnya hingga kelelahan. Ketika kembali, ia membantu ayah dan ibunya di ladang. Setelah itu ia kembali berlatih, menebas udara dengan batang kayu seolah melawan musuh tak terlihat. Orang-orang desa semakin sering membicarakannya. Anak itu aneh, kata seorang tetua sambil menggeleng. Tapi dia kuat. Aku melihatnya menebas kayu setebal lengan dengan sekali tebas. Balas seorang pemuda. Aku rasa Arya tidak akan selamanya di desa ini. Bisik yang lain. Arya pura-pura tidak mendengar semua itu. Ia tahu mereka benar. Suatu hari nanti ia akan meninggalkan desa. Suatu sore ketika Arya sedang berlatih di tepi sungai, seorang lelaki tua datang menghampirinya. Lelaki itu berpakaian lusuh, membawa tongkat kayu, dan rambutnya sudah putih seluruhnya. Dia dikenal sebagai Kirana, seorang pengembara yang sudah lama tinggal di desa itu, namun jarang berinteraksi dengan orang lain. Aku sering melihatmu berlatih, nak, kata Kirana dengan suara parau. Gerakanmu bukan gerakan sembarangan. Dari mana kau belajar itu? Arya menoleh, napasnya masih berat karena latihan. Aku tidak tahu. Tubuhku seperti mengingatnya sendiri. Kirana menatapnya lama, lalu tersenyum samar. Kau berbeda. Kau punya aura seorang pemimpin, tapi jalanmu tidak mudah. Kau butuh bimbingan, bukan hanya latihan asal-asalan. Arya mengernyitkan dahi. Maksudmu? Aku dulu seorang kesatria, jawab Kirana lirih. Aku melayani kerajaan, hingga semuanya runtuh karena pengkhianatan. Aku melihat sendiri bagaimana seorang raja agung jatuh karena racun. Sejak itu aku memilih mengasingkan diri. Dan kini, aku melihat bayangan raja itu dalam dirimu. Darah Arya berdesir, jantungnya berdegup cepat. Ia tahu Kirana berbicara tentang dirinya, tentang Raja Arvas. Namun ia menahan diri untuk tidak langsung mengaku. Kalau kau benar seorang kesatria, katanya hati-hati ajarilah aku. Kirana menatapnya lama, seakan menilai isi hatinya. Lalu ia mengangguk pelan. Baiklah, mulai besok pagi datanglah ke bukit di ujung hutan. Kalau kau mampu bertahan dari latihanku, maka kau pantas disebut seorang pejuang. Arya menunduk hormat. Terima kasih, Guru. Malam itu Arya hampir tidak bisa tidur. Ingatan masa lalu bercampur dengan semangat baru. Mungkin inilah jalannya. Jalan untuk mendapatkan kembali kekuatan yang pernah ia miliki. Keesokan paginya Arya pergi ke bukit sesuai janji. Kirana sudah menunggu, berdiri tegak dengan tongkat kayu. Latihan hari itu dimulai dengan hal sederhana. Menahan tubuh dalam posisi kuda-kuda selama berjam-jam, berlari membawa beban batu, dan menebas pohon dengan batang kayu hingga tangannya penuh luka. Arya menderita, tubuhnya nyaris ambruk, tapi ia tidak menyerah.
Setiap kali rasa sakit menghantam, ia teringat wajah Fenar yang duduk di singgasana. Rasa dendam itu menguatkan langkahnya. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Latihan Arya semakin berat. Ia belajar menggunakan berbagai jenis senjata, pedang kayu, tombak bambu, bahkan busur sederhana. Ia belajar strategi, membaca arah angin, mengenali jejak di hutan, dan memanfaatkan medan sekitar. Kirana tidak hanya melatih fisiknya, tapi juga pikirannya. Seorang pemimpin tidak hanya kuat tapi juga bijak, kata Kirana suatu hari. Kalau kau hanya mengandalkan otot, kau akan kalah dari pasukan besar. Tapi kalau kau bisa membaca hati manusia, maka orang-orang akan rela mengikuti jalanmu. Kata-kata itu membekas dalam hati Arya. Ia mulai belajar lebih banyak mendengarkan orang, membantu warga desa tanpa pamrih, dan menyembunyikan amarahnya di balik senyum tenang. Lambat laun, orang-orang di desa semakin menghormatinya, meski mereka tidak tahu siapa dirinya sebenarnya. Suatu malam setelah latihan berat, Arya duduk bersama Kirana di bawah pohon besar. Bulan bersinar terang di atas kepala. Guru, kata Arya pelan, katakan padaku, bagaimana caranya melawan seorang raja yang punya ribuan pasukan? Kirana menatapnya lama. Kau tidak melawannya sendirian. Kau harus membangkitkan kepercayaan rakyat. Kalau rakyat percaya padamu, maka bahkan pasukan terbesar pun bisa runtuh. Arya terdiam. Kata-kata itu menyalakan sesuatu dalam dirinya. Ia teringat rakyat Valmera. Wajah-wajah yang dulu menaruh harapan padanya. Ia tahu suatu saat nanti ia harus kembali pada mereka, bukan hanya dengan pedang, tapi juga dengan keyakinan. Malam semakin larut, angin berhembus lembut. Arya menutup matanya, menarik napas panjang. Fenar, bisiknya dalam hati, waktuku semakin dekat, aku akan datang, dan aku tidak akan sendirian. Hari-hari berikutnya membawa perubahan besar pada diri Arya. Tubuhnya kini lebih kuat, otot-ototnya terbentuk, dan gerakannya semakin luwes. Tetapi bukan hanya fisik yang berubah, pikirannya pun kian tajam. Ia bisa menebak arah serangan Kirana sebelum tongkat kayu itu menghantam. Ia bisa mengatur napas ketika kelelahan, dan ia bisa mengendalikan amarah ketika tertekan. Namun latihan itu tidak hanya mengasah dirinya. Perlahan ia juga menarik perhatian orang-orang di luar desa. Suatu sore, ketika Arya kembali dari hutan, ia mendapati dua orang asing berdiri di pinggir desa. Mereka berpakaian seperti pedagang, tetapi tatapan mata mereka penuh selidik. Kau Arya? Tanya salah satunya. Arya berhenti, menatap mereka dengan waspada. Siapa kalian? Kami hanya pengembara. Kami mendengar ada seorang pemuda di desa ini yang memiliki kekuatan luar biasa. Kami ingin melihat dengan mata kepala sendiri. Arya tidak menjawab. Ia hanya melangkah melewati mereka. Tetapi dalam hatinya ia tahu namanya mulai tersebar. Dan itu bisa berarti dua hal. Kesempatan atau bahaya. Beberapa hari kemudian, bahaya itu benar-benar datang. Malam itu, desa Dauren diserang oleh sekelompok perampok bersenjata. Mereka membakar lumbung padi, merampas harta, dan mengancam nyawa penduduk. Teriakan minta tolong menggema di udara. Arya yang sedang berlatih di bukit mendengar keributan itu. Ia berlari secepat mungkin ke desa. Begitu tiba, ia melihat kobaran api menjilat langit. Tanpa ragu, ia meraih sebatang kayu besar dan langsung menyerang para perampok. Gerakannya cepat dan bertenaga. Satu perampok terhempas ke tanah. Satu lagi terpental ke sungai. Arya bergerak seperti angin, melindungi warga desa dengan tubuhnya. Kirana pun muncul, membawa tongkatnya. Meski tua, gerakannya masih lincah. Bersama Arya, ia menghalau para perampok satu persatu. Setelah pertarungan sengit, para perampok kabur meninggalkan desa. Warga bersorak lega. Aku ingin ikut bersamamu, kata Raka dengan mata menyala. Aku sudah muak melihat raja baru di Valmera. Pajak semakin tinggi, rakyat sengsara. Kalau benar kau ingin melawan, aku akan ikut. Arya menatapnya dalam-dalam. Ia bisa merasakan ketulusan di balik kata-kata itu. Kalau begitu, kata Arya, mulai sekarang kau adalah saudara seperjuanganku. Terima kasih, Arya. Kau penyelamat kami, teriak seorang ibu sambil memeluk anaknya. Kau pahlawan desa ini, kata yang lain.
Arya hanya tersenyum tipis di dalam hatinya. Ia tahu pertarungan ini bukan apa-apa dibandingkan perang besar yang menantinya kelak. Tetapi ada sesuatu yang jauh lebih penting. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia merasakan bagaimana rasanya dipandang sebagai pemimpin oleh rakyat biasa. Keesokan harinya warga desa mengadakan syukuran kecil. Mereka berkumpul di balai desa, membagikan makanan, dan bernyanyi untuk mengusir duka. Arya duduk di sudut, masih memikirkan kejadian semalam. Kirana duduk di sampingnya. Kau lihat sendiri, Arya. Rakyat akan selalu mengingat siapa yang melindungi mereka. Itu lebih berharga daripada 1000 pasukan bayaran. Arya mengangguk pelan. Kalau begitu, aku harus melindungi lebih banyak orang. Bukan hanya desa ini, tapi seluruh Valmera. Dan untuk itu, kata Kirana serius, kau butuh sekutu. Kau tidak bisa berjalan sendirian. Arya merenung lama. Kata-kata itu benar. Ia bisa melatih dirinya hingga menjadi kuat, tetapi untuk merebut kembali takhta, ia butuh orang-orang yang setia padanya. Beberapa minggu kemudian kesempatan itu datang. Seorang pemuda bernama Raka, anak pandai besi dari desa, tetangga, datang menemui Arya. Ia mendengar kabar tentang keberanian Arya melawan perampok. Aku ingin ikut bersamamu, kata Raka dengan mata menyala. Aku sudah muak melihat raja baru di Valmera. Pajak semakin tinggi, rakyat sengsara. Kalau benar kau ingin melawan, aku akan ikut. Arya menatapnya dalam-dalam. Ia bisa merasakan ketulusan di balik kata-kata itu. Kalau begitu, kata Arya, mulai sekarang kau adalah saudara seperjuanganku. Sejak hari itu Arya tidak lagi berlatih sendirian. Ia dan Raka berlatih bersama di bukit, ditempa oleh Kirana. Semangat Raka menambah kekuatan Arya, dan persahabatan mereka tumbuh dengan cepat. Lambat laun, beberapa pemuda desa lain ikut bergabung. Mereka semua terinspirasi oleh keberanian Arya. Meski mereka hanya rakyat biasa, mereka rela berlatih setiap hari, belajar bertarung, dan mempersiapkan diri untuk sesuatu yang lebih besar. Kirana menatap kelompok kecil itu dengan mata berbinar. Beginilah awal sebuah pasukan. Bukan dari jumlah besar, tapi dari hati yang setia. Arya berdiri di depan mereka, menatap wajah-wajah yang haus akan perubahan. Kita mungkin kecil sekarang, katanya lantang, tapi suatu hari nanti, kita akan mengguncang singgasana. Dan ketika saat itu tiba, tidak ada yang bisa menghentikan kita. Sorak-sorai menggema di bukit. Malam itu, ketika semua orang tidur, Arya duduk sendiri menatap bintang. Ia memegang pedang kayu di tangannya, lalu berbisik lirih, Fenar, aku datang. Langkah-langkahku sudah dimulai. Dan aku tidak akan berhenti sampai kau jatuh dari singgasana itu. Sejak hari itu Arya tidak lagi berlatih sendirian. Ia dan Raka berlatih bersama di bukit, ditempa oleh Kirana. Semangat Raka menambah kekuatan Arya, dan persahabatan mereka tumbuh dengan cepat. Angin malam berhembus lembut, seolah membawa sumpahnya ke seluruh penjuru Valmera. Beberapa bulan setelah penyerangan desa Dauren, nama Arya semakin sering dibicarakan di wilayah sekitarnya. Tidak hanya sebagai pemuda kuat yang melawan perampok, tetapi juga sebagai sosok yang berani berdiri membela rakyat. Berita itu menyebar cepat, lebih cepat dari yang Arya duga. Suatu hari Raka datang tergopoh-gopoh ke rumah Arya. Wajahnya tegang, keringat menetes di dahinya. Arya, serunya, ada sekelompok prajurit kerajaan di desa tetangga. Mereka bertanya-tanya tentang seorang pemuda, kuat yang disebut-sebut sebagai penyelamat rakyat. Sepertinya mereka sedang mencari kau. Arya menghela napas panjang. Ia sudah menduga hari ini akan datang. Sejak ia memutuskan untuk melawan takdir dan menantang Fenar, cepat atau lambat kerajaan pasti mengetahui keberadaannya. Kirana, yang duduk di pojok rumah, menatap Arya dengan sorot mata serius. Ini pertanda Arya. Kau tidak bisa lagi bersembunyi. Keputusanmu akan menentukan jalan selanjutnya. Apakah kau akan tetap menjadi bayangan, atau mulai melangkah ke terang? Arya menunduk, jari-jarinya mengepal kuat. Aku tidak akan mundur. Jika kerajaan mencariku, maka biarlah mereka tahu aku ada di sini. Tapi aku tidak akan membiarkan rakyat desa menjadi korban. Malam itu Arya memanggil semua pemuda yang selama ini berlatih bersamanya. Raka, Gani, Surya, dan beberapa yang lain berkumpul di bukit. Obor menyala di sekeliling mereka. Wajah-wajah tegang terlihat jelas. Aku harus jujur pada kalian, kata Arya lantang. Kerajaan sudah mulai bergerak. Cepat atau lambat prajurit mereka akan sampai ke desa kita. Mereka tidak akan datang untuk berdagang atau menyapa. Mereka
akan datang untuk menghancurkan kita. Para pemuda saling pandang. Suasana hening. Aku tidak bisa memaksa kalian ikut, lanjut Arya. Jalan ini berbahaya, penuh darah dan kematian, tapi aku butuh saudara seperjuangan. Siapapun yang ingin mundur, pergilah sekarang. Aku tidak akan marah, tidak ada satu pun yang bergerak. Raka melangkah maju, wajahnya keras. Kalau kau maju, aku maju. Aku tidak akan meninggalkanmu, Arya. Gani menyusul. Aku pun begitu. Aku sudah bosan hidup di bawah tirani Fenar. Satu persatu, semua pemuda mengangkat tangan tanda kesetiaan. Arya menatap mereka dengan bangga. Malam itu di bawah langit penuh bintang, lahirlah sebuah tekad bersama. Keesokan harinya desa Dauren digemparkan oleh kedatangan prajurit kerajaan. Mereka datang dengan bendera Valmera, dipimpin oleh seorang perwira bernama Jadira. Wanita itu terkenal kejam berpakaian zirah hitam, membawa cambuk dan pedang. Aku mendengar ada seorang pemuda bernama Arya, suaranya lantang di depan balai desa. Serahkan dia sekarang juga, atau desa ini akan kubakar sampai rata dengan tanah. Warga desa ketakutan. Mereka saling berbisik, beberapa melirik ke arah rumah Arya. Namun sebelum seorang pun membuka mulut, Arya sendiri melangkah maju ke hadapan Jadira. Aku Arya, katanya tenang. Aku tidak akan sembunyi, tapi jangan libatkan rakyat desa. Jika kau ingin menangkapku, hadapi aku langsung. Jadira menyipitkan mata. Menatap Arya dari ujung kepala hingga kaki. Kau cukup berani. Tapi keberanian saja tidak cukup untuk melawan kerajaan. Dengan isyarat tangannya, belasan prajurit maju ke depan menarik pedang. Warga desa menjerit. Beberapa mundur ketakutan. Arya menoleh sekilas ke arah Raka. Dan kawan-kawannya yang bersembunyi di balik rumah. Ia mengangguk pelan. Isyarat itu cukup. Begitu prajurit pertama menyerang, Raka melompat keluar dengan tombak kayu, menebas lawan dengan cepat. Gani menghantam prajurit lain dengan palu besi buatan ayahnya. Pertarungan pun pecah di tengah desa. Arya sendiri maju menghadapi Jadira. Mereka beradu pedang meski Arya hanya bersenjatakan bilah besi sederhana. Gerakannya cepat dan kuat. Jadira terkejut. Ia tidak menyangka pemuda desa bisa menandingi dirinya. Siapa sebenarnya kau? Teriak Jadira di sela pertarungan. Arya hanya tersenyum samar. Aku hanyalah seorang yang tidak akan diam melihat rakyat ditindas. Pertarungan berlangsung sengit. Suara denting logam memenuhi udara. Arya sempat terdesak, tapi ia mengingat semua ajaran Kirana. Kendalikan napas. Jangan terburu-buru manfaatkan celah. Saat Jadira melayangkan tebasan keras, Arya menunduk cepat dan menghantamkan gagang pedangnya ke perut sang perwira. Jadira terhuyung, pedangnya nyaris terlepas. Namun sebelum Arya bisa menyelesaikan serangan, trompet panjang terdengar dari kejauhan. Pasukan tambahan kerajaan datang. Jumlah mereka lebih banyak, bersenjata lengkap. Arya tahu ini bukan pertarungan yang bisa dimenangkan. Yuki memberi tanda kepada kawan-kawannya. Mundur, lindungi warga desa. Dengan cepat mereka menarik diri, membawa sebanyak mungkin warga ke hutan. Prajurit kerajaan mengejar, tapi Kirana sudah menyiapkan jebakan di jalur hutan. Batang pohon jatuh, lubang jebakan dan panah dari semak-semak. Kejaran pun terhenti. Di dalam hutan, Arya berdiri bersama kelompok kecilnya. Wajahnya penuh peluh, napasnya berat. Ia menatap para pemuda yang bersamanya, lalu memandang warga desa yang ketakutan. Kita tidak bisa lagi tinggal di desa ini, kata Arya pelan. Ada kerajaan akan kembali dengan jumlah lebih besar. Mulai hari ini kita adalah buronan, tapi jangan takut. Ini bukan akhir. Ini adalah awal dari perjuangan kita. Raka mengepalkan tangan. Kalau begitu, mari kita jadikan hutan ini markas. Dari sini kita akan bangkit.